Pak Luhut Binsar Panjaitan menulis satu artikel yang sangat kontroversial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, political youtuber tertua di semesta. Saya sengaja memuat ucapan Rocky Gerung, ya, ceramah dia di salah satu universitas di Nusa Tenggara yang dimuat oleh Merdeka.com. Bagus sekali. Jadi dia mengingatkan di situ, berpikirlah tentang apa yang tidak dipikirkan orang lain, dan dia bicara tentang kritik, salah satunya oleh dia dari Eropa, kritik anak muda Eropa termasuk Indonesia tentang hilirisasi, yang dia bilang mungkin hilirisasi nikel itu bersih di hilir, tapi mereka orang-orang Eropa, anak-anak muda Eropa itu mencoba memeriksa bagaimana proses di hulunya. Kalau di hulunya, di pangkalnya itu nikel itu hanya dikuasai oleh 3 atau 4 oligar, kata Rocky Gerung, maka proses hilirisasi nikel itu lahir dari proses politik yang kotor, ya. Karena tidak ada debat publik, tidak ada keterlibatan publik di situ. Jadi ketika kita mengagung-agungkan hilirisasi di Indonesia, orang-orang luar itu melihat dengan apa yang tidak dipikirkan oleh kita. Mereka memeriksa di hulunya, yang ternyata menurut kesimpulan mereka setelah mereka periksa, karena kepemilikan nikel itu hanya dikuasai oleh segelintir oligar, ya kan, maka itu berarti hilirisasi nikel yang dibanggakan oleh pemerintah itu berangkat dari proses politik yang kotor. Itulah salah satu dari poin dari video Rocky Gerung yang sangat menarik. Silahkan mengikutinya ya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luhut Binsar Panjaitan. Biasanya saya berlangganan majalah itu dari zaman mahasiswa, karena saya sekolah pertama Fakultas Teknik, sekolah kedua Fakultas Hubungan Internasional, lalu banyak sekolah lagi itu, terakhir sekolah filsafat. Di majalah itu Pak Luhut Binsar Panjaitan menulis satu artikel yang sangat kontroversial. Dia bilang begini, EV Amerika, apa namanya, electronic vehicle, mobil listrik hanya akan tergantung pada nikel Indonesia. Kami Indonesia menyodorkan kerjasama soal nikel, tergantung pada Amerika. Kalau Anda, sekarang saya tafsirkan sedikit mengancam artikel itu, kalau Anda tidak mau, konsekuensinya Anda tanggung. Intinya begitu artikel itu. Mungkin 3-4 halaman itu. Agak aneh buat saya. Karena foreign affairs itu adalah memuat hasil kajian akademik. Sementara Pak Luhut Binsar Panjaitan bukan rektor Unwira, bukan seorang akademisi, tapi seorang politisi itu. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana mungkin artikel itu tiba di foreign policy, dan pasti akan dibaca oleh Joe Biden di dalam asumsi beliau, atau akan dibaca oleh investor-investor yang sedang melakukan riset tentang energi terbarukan, energi alternatif. Jadi bayangkan, Indonesia frustrasi sehingga mesti menulis paper itu. Mungkin Pak Jokowi udah kesel karena ditipu terus oleh Elon Musk, terakhir ditipu oleh Apple, maka dia ancam Amerika dengan pikiran yang seolah-olah akademis karena ditulis di jurnal akademis, padahal itu adalah proposal politik, juntoh proposal bisnis. Jadi Anda bayangkan bagaimana proyek energi Indonesia itu
bahkan diupayakan untuk dipamerkan, dijual murah dengan artikel semacam, mungkin itu artikel sponsor aja, saya nggak tahu, mungkin ada orang yang buatin itu, atau redaksi menganggap ya muat aja lah buat sekaligus nunjukin bahwa ini kebodohan Indonesia begitu tuh. Satu waktu kita akan tahu apa motif itu. Jadi Indonesia frustrasi karena nikelnya itu di dalam penelitian dunia tinggal 8 tahun habis nikel itu. Akibatnya apa? Semua pemain nikel berupaya untuk mengeruk lebih banyak lagi karena tahu akan habis. Perspektif ekonomi yang bertentangan dengan proses ekologis. Mestinya kalau tinggal sedikit jangan lagi dieksploitasi, kan begitu rumus oikosnya. Tetapi karena tadi tekanan akumulasi global dan keinginan Jokowi untuk punya dolar memaksa kita berpikir bahwa artikel itu adalah artikel untuk membujuk investor asing masuk ke Indonesia. Oke, itu 2 minggu yang lalu. Seminggu yang lalu saya baca artikel di tempat lain, di The Guardian, dibahas juga di New York Times. Artikel itu menerangkan bahwa Amerika sudah menemukan energi alternatif namanya sodium ion. Dasarnya apa? Yang belajar kimia tahu sodium apa? Natrium, garam. Ya, sodium ion yang daya suplai energinya melampaui daya suplai nikel untuk mengaktifkan mesin-mesin kalkulasi di zaman artificial intelligence. Mesin-mesin learning mesin itu yang kita sebut artificial intelligence, dia harus beroperasi 24 jam terus, dia mengkonsumsi energi banyak. Dan suplai energi paling efisien datang dari sodium ion itu. Dan pemerintah Amerika mensponsori penelitian itu melalui APBN. Jadi mungkin ketika Pak Luhut selesai menulis, diterbitkan, tiba-tiba artikel itu pingsan mungkin Pak Luhut. Ya elah, ternyata Joe Biden udah bikin, menemukan energi baru. Kita tahu bahwa energi itu adalah bagian dari politik intelijen sebuah negara. Energi itu selalu disimpan, rumusnya tuh. Setelah selesai mungkin tinggal produksi baru dia buka. Nah kita nggak punya kemampuan itu. Nikel kita dengan mudah, dia itu cuma bagian itu, hilirisasi selesai, dibikin apa namanya, smelter, habis sudah. Jadi terlihat bahwa persiapan politik ekologi kita dibatalkan hanya karena kecerdasan kita untuk membaca potensi negara lain melakukan riset tidak kita miliki. Sementara orang kayak Elon Musk pasti dia punya intel ekonomi di sini untuk melihat apa yang dilakukan Indonesia. Jadi nggak ada gunanya diplomasi kalau tidak ada kemampuan intelektual origin kita untuk menghidupkan riset. Dan sekarang riset itu ditagih oleh seluruh dunia. Risetnya harus mampu untuk mempertahankan the very idea of sustainable development. Itu dasarnya. Saya balik pada soal nikel tadi. Apakah nikel merupakan energi yang sustainable? 8 tahun habis. Kalau sodium, natrium, air mata kita itu mengandung garam. Jadi kalau para pria di sini habis diputusin oleh pacarnya, dia menangis, tangisan dia teteskan ke HP-nya, HP-nya hidup. Karena listriknya dapat langsung dari air matanya yang mengandung sodium. Jadi perbanyak tangisan supaya HP-mu tidak lowbat. Jadi kita masuk di dalam satu cara berpikir yang radikal. Bagi mahasiswa, bagi researcher, dosen, do think the unthinkable. Itu prinsipnya. Berpikirlah yang tidak dipikirkan orang. Mungkin artikel Pak Luhut tadi diprovokasi.
oleh pesaing-pesaing energi terbarukan, dan mereka tahu akhirnya ya Indonesia nikel doang yang 8 tahun lagi habis itu. Apalagi kalau kita bertemu dengan critical mass, critical society di Eropa misalnya. Setahun lalu saya mondar-mandir di Eropa, ketemu dengan anak-anak muda di situ, termasuk anak muda Indonesia. Mereka bilang begini, negaramu itu mempromosikan hilirisasi, energi di hilir itu bersih, pasti bersih, smelter selesai. Tapi bagi mereka problemnya bukan apa yang ada di hilir, tapi apa yang ada di hulu. Di hulu itu dia tidak persoalkan sumber yang menyebabkan dia bersih. Yang dipersoalkan adalah cara memperoleh lisensi untuk mengolah nikel ekstraktif komoditi di hulu. Mereka temukan nikel yang disebut bersih itu di hulu itu cuma dikuasai oleh 4 oligark. Artinya tidak ada kompetisi, artinya tidak demokratis di proyek itu, artinya kotor secara politik. Bagi anak muda di Eropa itu dia nggak peduli. Anda klaim dia bersih, tapi dia mau periksa proses memperoleh energi bersih itu bersih apa tidak secara politik. Kalau di hulu cuma dikuasai 3-4 orang, dia bisa kendalikan itu tanpa hak publik untuk menentukan bermanfaat nggak eksploitasi di hulu itu. Itu yang kita sebut sebagai the political economy of energy policies.